Nah, saudara dikasih Tuhan, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 kita boleh baca di sana. Saya akan baca keseluruhan ayat ini, tapi hanya satu ayat yang akan saya kupas ataupun akan saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Dan ada 4 poin yang saya sampaikan nanti. Tulisan pekat hitam di atas 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1. Tulisan pekat hitam di atas, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Perhatikan ini. Sekali lagi saya bacakan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penentuan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat yang ke-15 sekali lagi saya bacakan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Berarti ada quality, ataupun kualitinya semakin mantap, kualitinya semakin meningkat, kualitinya semakin gerak, kualitinya semakin meninggi ataupun naik. Kembali kepada ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan di sana, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji yang Tuhan janjikan untuk hidup kita di muka bumi ini, maupun janjinya untuk hidup kita di masa akan datang, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sendiri telah janjikan buat kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, baru-baru ini saya mengajak pemuda-pemudi untuk bermain badminton, walaupun itu permainan yang agak mahal.
agak mahal karena sewa dewannya, bulu tangkisnya bukan 2-3 ringgit, satu kali pukul itu satu bulu tangkis itu 8 ringgit. Jadi sewa dewannya lagi, dan pergi kembali dari dewan itu juga satu hal. Dan tujuan saya membawa itu supaya mereka ada latihan. Mereka tidak akan terlatih, bukan jari mereka saja yang terlatih begini-begini pakai ini, tetapi mereka akan tangan mereka dan minda mereka juga terlatih dalam hal bermain badminton. Dan siapa tahu satu masa akan datang kalau Anda ataupun anak-anak ini berminat, salah seorang ataupun beberapa orang akan menjadi wakil pemain badminton. Jadi saya telah buat satu nama, BBC Bahagia Badminton Club. Jadi siapa yang mau ikut boleh ikut. Ada tujuan. Kenapa saya lakukan itu? Pertama, saya mau berdekat dengan mereka, dan yang kedua, saya mau supaya mereka ini dilatih. Walaupun saya tidak berapa pandai untuk melatih, tapi saya percaya lambat laun mereka akan tahu juga bermain badminton. Ini latihan. Begitu juga dengan cara kita mendidik mereka ke gereja, cara mendidik anak-anak untuk memberikan mereka didikan supaya tahu berdoa, tahu menginjil dan sebagainya. Apalagi yang ditakuti orang adalah ditakuti oleh semua orang dalam gereja adalah menyampaikan firman Tuhan. Orang takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang takut kalau disuruh buat renungan ataupun menyampaikan renungan. Ramai orang takut. Karena apa? Dia katakan dia tidak pandai. Sampai bila-bila pun kita tidak akan pandai kalau kita tidak ada latihan. Perlu latihan. Hari-hari kita dengar khotbah di YouTube. Hari-hari kita dengar khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan. Disitulah kita latihkan pendengaran kita. Disitulah kita latihkan pencernaan firman Tuhan itu dalam diri kita, dalam otak kita, sehingga kita juga boleh sampaikan hal-hal seperti itu kepada orang lain. Sekurang-kurangnya kita mendapat satu input yang daripada firman Tuhan ataupun khotbah-khotbah yang kita dengar, dan itu kita sampaikan lewat status, lewat apa saja yang kita boleh gunakan, media yang boleh kita gunakan untuk menyampaikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam tahun lalu kalau saya tidak silap bulan Jun tahun lalu, perkara ini juga pernah saya sampaikan, pembacaan ini pernah saya sampaikan Jun tahun lalu 2023, dan hari ini bulan Januari saya akan sampaikan lagi tentang latihan ataupun latihan yang perlu kita latih dalam diri kita. Benda-benda dalam dunia ini perlu ada latihan. Apapun yang kita mau lakukan, kita perlu latih. Anak-anak kecil yang baru lahir, kita sudah berkata-kata kepada mereka, dan kita sudah berbicara kepada mereka. Bila mereka sudah lahir, bahkan ada yang masih dalam kandungan pun kita berbicara kepada mereka. Dan bila mereka sudah lahir, kita akan berbicara juga kepada mereka, mengatakan perkataan-perkataan kepada mereka, dan mengharapkan agar mereka juga boleh berkata-kata seperti mana yang kita katakan. Jadi jangan ajar anak-anak untuk berkata-kata sepotong-sepotong. Ajarlah dia terus berkata-kata dengan perkataan yang sempurna. Karena nanti bila dia sudah besar-besar, dia akan berkata sepotong-sepotong. Jadi jangan ajar sepotong-sepotong. Ajar anak itu terus berkata-kata dengan kata-kata sempurna. Begitu juga dengan sikap mereka. Mereka itu dia harus diajar, ditanamkan dengan ajaran-ajaran, sikap-sikap yang begitu sempurna, begitu baik, sehingga mereka punya sikap pun begitu baik. Begitulah cara kita mengajar. Jadi latihan untuk diri kita sendiri juga perlu sekali. Hari lepas hari kita perlu latih diri kita. Latih diri kita untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Dan inilah tema yang saya mau bawa untuk kita pada pagi hari ini. Latihlah dirimu untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Apa saja, apa benda yang perlu kita latih dalam diri
diri kita supaya kita selalu dapat memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, ada 4 perkara yang secara dasar, secara basic ataupun secara mendasar, sangat-sangat mendasar yang perlu kita latih dalam diri kita setiap hari. Kalau Paulus mengajar kepada Timotius tentang pelayanan, tentang apa yang harus dia lakukan, bermula dari sikap, bermula dari cara pemikiran, bermula daripada cara pandang, cara mendengar, cara mengajar, cara menjadi contoh sikap dia kepada jemaat. Itu semua diajar oleh Paulus supaya supaya kamu tidak dipermalukan karena ajaran kamu. Bila kita mengajar sesuatu yang sehat kepada orang lain, maka kita tidak dipermalukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama, latih diri kita dengan apa? Dengan memuji menyembah Tuhan dengan cara yang betul. Tuhan katakan dalam Yohanes, kalau kita melihat di sana, saya akan rujuk itu, Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 4 dikatakan di sana, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini perlu kita uji ataupun perlu kita latih dalam diri kita, menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah secara gerejawi, bukan memuji dan menyembah secara gerejawi saja. Ada orang yang memuji menyembah secara gerejawi saja, datang ke gereja ya secara gerejawi saja, tetapi tidak mau menemukan Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang seperti ini perlu melatih diri Anda untuk menyembah Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Seperti mana moto kita ataupun visi kita dalam gereja ini, melakukan segala sesuatu itu lebih daripada yang biasa. Walaupun kita ini orang biasa, tiada orang yang luar biasa di sini, semua biasa-biasa. Kita perlu lakukan lebih daripada yang biasa. Jadi setiap kali ibadah ataupun sebelum ibadah pun kita latih diri kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita latih diri kita, kita latih pikiran kita latih hati kita latih seluruh panca indera hidup kita latih seluruh eksistensi hidup kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, memuji Dia dalam roh dan kebenaran, memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Saudara, tidak heran kenapa susah betul gereja itu mendapat pelapis-pelapis pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar ini. Tidak heran. Kenapa tidak? Kenapa banyak ataupun kenapa susah betul gereja mencari pelapis pemusik? Kenapa susah betul gereja mencari pelapis penari rebana? Tapi penari rebana oke, saya lihat oke. Pemusik, pimpin kebaktian. Apatah lagi pengkhotbah, walaupun kita ini ramai pengkhotbah kita di sini. Tapi anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak perlu sekali ingat ini. Kita hidup dalam dunia ini merupakan suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup, bukan hanya sekadar untuk bernafas, makan dan minum, dan enjoy. Bukan setakat itu. Tetapi Tuhan juga memberikan kita suatu kesempatan untuk hidup ini bagi memuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadamu itu perlu digunakan pakai. Tangan ini perlu digunakan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Seluruh eksistensi hidup ini perlu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jika Anda punya suara yang merdu, yang baik, muliakan nama Tuhan. Jika Anda punya talenta untuk bermain alat musik, jangan sembunyikan itu.
gunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Ada dua anak-anak di sini yang saya betul-betul suka nampak mereka. Minggu lalu pun saya sebut mereka. Di mana-mana tangan mereka begini-gini tuh. Jalan-jalan pun begini-gini dia punya tangan. Walaupun tiada rebana dia pegang. Saya suka dia punya kelakuan begitu. Apalagi kalau di rumah itu pak rebana bunyi-bunyi. Biarpun tinggal 2-3 lonceng dia tetap berbunyi. Jadi gunakan talenta yang ada pada kita. Jadi kita perlu menyadari bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kita perlu menyadari ini. Jangan bilang nanti saya putih rambut baru saya mau melayani. Itu satu penyesalan akan datang. Kita melayani selama kita sudah menyadari bahwa kita ini hidup untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Apapun bentuk pelayanan itu, tidaklah semestinya kamu semua datang ke depan untuk melayani di depan, tidak semestinya. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada kalian. Apapun bentuk pelayanan, lakukan. Nah, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memberikan kita anugerah yang sangat indah. Melayani ataupun melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi ingat, Tuhan tidak arahkan kita untuk melakukan apa yang bahagian Tuhan. Apa yang bahagian Tuhan itu, Tuhan tidak arahkan kita untuk melakukan itu. Tuhan katakan, lakukan kehendakku saja. Dan kita mau lakukan kehendak Tuhan. Melayani di hadapan Tuhan, melayani sungguh-sungguh itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan sudah berikan kita jalur pelayanan yang sebatas kemampuan kita. Bahkan dia akan menolong kita, memberikan kemampuan yang lebih lagi, ekstra kemampuan bila dia kehendaki. Tetapi hal-hal lain yang merupakan tugas ataupun yang merupakan bahagian Bapa di sorga itu tidak akan kita dapat lakukan, karena Tuhan sendiri yang akan melakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang tidak paham akan hal ini. Lakukan saja bahagian yang Tuhan berikan kepadamu, supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi kita perlu menyadari juga bahwa kita perlu latih diri kita, latih hidup kita, latih seluruh kehidupan kita ini untuk memuji menyembah Tuhan, karena hidup kita ini tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan tujuan hidup kita ini adalah akan menjadi berkat kepada orang lain. Itulah tujuan yang Tuhan berikan kepada kita ataupun nyatakan kepada kita. Yang kedua, latihlah dirimu untuk perkara yang dapat memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ini juga disebut, berkali-kali disebut sebentar tadi, dan disebut oleh beberapa orang, dan ini merupakan confirmation dia. Confirmation dari Tuhan bahwa kita itu harus melatih diri kita berdoa. Berdoa maksudnya bukan doa kita selama ini tidak ada quality, ada quality. Tetapi biarlah kita pertingkatkan lagi quality itu lebih lagi. Doa yang lebih kompeten lagi kata orang. Doa yang lebih mantap lagi. Doa yang lebih serius lagi. Saya lebih suka katakan ataupun membawa kita mengkaji perkataan doa yang serius. Doa yang serius ini perlu diwujud ataupun dilatih dalam diri kita. Jangan hanya terima kasih Tuhan, amin. Itu saja doa, itu tidak serius. Kadang-kadang ya seperti mana yang telah diperkatakan ataupun agenda tahun lalu, jangan menikmati doa orang lain. Berarti kita itu kalau hanya menikmati doa orang lain, kita tidak serius. Kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku dan meminta kepada Bapa, maka segala yang dikehendaki akan ditunaikan. Berarti
2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan itu serius. Mereka tidak main-main dan mereka tidak hanya mengharapkan satu orang yang ada di sana dan hanya mengaminkan. Itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus di mana ada 2-3 orang yang serius, betul-betul berdoa secara hati, dalam hati, dari hati maksud saya. Berdoa dengan serius di hadapan Tuhan, mempertingkatkan kualiti doa setiap kali berdoa, bukan mencipta perkataan-perkataan yang enak-enak saja, tetapi mencipta hubungan keharmonian dengan Tuhan. Karena doa itu adalah hubungan dengan Tuhan, bukan berbicara saja kepada Tuhan, bukan berkata-kata kepada Tuhan saja, tetapi doa itu lebih kepada hubungan dengan Tuhan. Maka kalau orang yang tidak punya keseriusan dalam berdoa ataupun menaikkan doanya, berarti dia tidak punya hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Dia hanya percaya bahwa ada Tuhan, dan semua orang pun percaya bahwa ada Tuhan. Dia hanya percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan Yesus, tetapi tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dan semua orang pun, banyak orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi hubungan dengan Tuhan itu yang menentukan keseriusan kita di dalam Tuhan. Nah, doa itu suatu hubungan, suatu keakraban dengan Tuhan. Nah, bila kita serius untuk berdoa, apa yang dikatakan oleh Yakobus, kalau kita serius untuk berdoa, kita akan melihat mujizat, kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan, kita akan melihat apa saja yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan, lambat atau cepatnya. Itu juga disebut oleh Pentua Richard sebentar tadi, lambat atau cepat. Nah, saudara dikasih Tuhan, berdoa dengan cara yang lebih berkesan lagi. Siapapun kita, jangan katakan, oh saya masih muda, tidak perlu berdoa panjang-panjang. Ya memang kita tidak perlu berdoa panjang-panjang, tapi kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk berdoa panjang-panjang, itu lebih baik. Itu lebih baik. Nah, doa itu suatu laluan untuk menikmati semua rahasia kerajaan surga. Kalau orang tidak serius dalam berdoa, berarti dia tidak menikmati seluruh rahasia kerajaan surga. Kalau orang tidak serius dalam berdoa, kadang-kadang waktu kita berdoa, ini kepada semua yang terlibat dalam pelayanan setiap minggu, kita berada di bilik doa. Dan bila kita berada di sana, kita sepakat untuk berdoa menyerahkan seluruh pelayanan kita. Jadi orang-orang yang ada di sana harus serius untuk berdoa. Begitu juga dengan doa-doa syafaat ataupun doa-doa kita di gereja ini. Semua orang, tidak ada yang terkecuali. Saya pernah menghadiri mezbah doa. Saya terkejut apabila di mezbah doa itu bilangan gereja yang menganggotai mezbah doa itu begitu ramai ataupun begitu beberapa buah gereja, dan saya terkejut apabila si pendoa yang ada di depan saja yang berdoa, yang lain begini. Waktu amin, amin. Bahkan kadang-kadang saya tidak dengar mereka punya amin. Saja. Itu antara setuju atau tidak setuju. Sayang sekali, tidak ada keseriusan dalam doa. Kenapa orang-orang ataupun kenapa gereja-gereja pada hari ini tidak lagi mengalami apa yang nama mujizat, apa yang namanya pekerjaan yang luar biasa dalam gereja? Kenapa banyak sekali gereja yang mengalami tantangan-tantangan yang hebat dan hampir hancur lebur kepimpinan gereja? Karena
tidak serius dalam doa. Itu juga dengan keluarga, tidak serius dalam doa. Saudara dikasih Tuhan, doa itu suatu laluan untuk menikmati semua rahasia kerajaan surga. Karena bila kita kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita ada hubungan lagi dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan sudah janjikan bahwa kepadamu kuberitakan seluruh rahasia kerajaan surga. Nah, doa itu suatu kelebihan bagi orang percaya, karena doa itu, karena melalui doa juga kita dapat memohon ataupun meminta apa yang Tuhan telah janjikan atau sediakan kepada kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Jadi doa itu bukan perkataan Tuhan itu bukan setakat oh Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini dan semua dibagi. Belum tentu itu. Karena kalau ada keseriusan hubungan kita dengan Tuhan, doa kita serius, betul-betul serius, baru hal itu berlaku. Kalau setakat lepaskan doa begitu saja, lepaskan perkataan begitu saja, belum tentu didengar Tuhan. Dan jangan harap dapat menemukan jawaban yang seperti itu. Karena Tuhan itu serius. Tuhan itu tidak main-main. Bergereja itu tidak main-main. Firman Tuhan ini bukan firman ataupun bukan main-main. Pujian dan penyembahan juga bukan main-main. Apa saja yang kita lakukan dalam gereja itu semua bukan main-main. Dan jangan coba main-main. Yang ketiga dan kedua terakhir, latihlah diri Anda dengan perkara yang dapat memuliakan nama Tuhan. Saya tidak akan berhenti berbicara tentang hal ini meskipun Anda sudah lakukan, yaitu yang ketiga, memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Apa saja yang dapat kita berikan itu secara dalam hati, dari hati maksud saya. Nanti kalau saya bilang dalam hati, berikan di dalam hati sajalah, pastor bilang. Nanti beri dalam hati saja. Dari hati kita berikan pemberian-pemberian yang terbaik. Kita berikan yang terbaik, istimewa dan terutama sekali kepada Tuhan. Hidup kita, walaupun hidup kita bukanlah dari orang-orang yang baik. Saya ada buat dalam status saya bukan orang yang baik, tapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dan saya berusaha untuk memberi kebaikan. Itu saya letak dalam status. Jadi menyadari bahwa diri ini bukanlah yang terbaik dan bukan orang yang baik, maka saya harus memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Jadi beri yang terbaik melalui persepuluhan. Persepuluhan, kasih penuh itu persepuluhan. Bahkan kasih lebih pun tidak apa-apa. Karena dasar kita untuk memberi persepuluhan 10% daripada segala pendapatan kita itu harus dikembalikan. 10% itu dasar. Jadi lebih daripada itu tidak masalah. 20% kah 30%, 50% pun tidak apa-apa, tidak masalah kalau berani. Tapi berikanlah yang terbaik. Jangan saja berikan yang kurang. Beri persembahan. Persembahan itu dari hati. Baru-baru ini juga sambil pengumuman lah. Kalau memberi uang persembahan itu jangan kasih begini itu duit baru kasih masuk. Susah mereka yang mau kira nanti. Berilah, biarlah dia terlipat bagus, kasih begini saja, jangan kasih renyuk dia. Sebab uang yang ada pada kita itu bukan kertas, dia campuran plastik. Lalu berikan itu dengan
cara yang terbaik. Memberi itu pun cara yang terbaik. Jangan sembarang-sembarang. Beri persembahan. Jangan malu dan jangan sesekali tangguh-tangguh untuk memberi persembahan, uang persembahan. Beri ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun bentuk ucapan syukurmu itu berikan. Lakukan itu di hadapan Tuhan. Karena inilah yang dapat kita lakukan untuk melatih diri kita memberi yang terbaik. Latih diri kita untuk memberi yang terbaik. Latih anak-anakmu untuk memberi yang terbaik. Dari anak-anakmu pemuda-pemudi ataupun sekolah minggu lagi pun kita sudah latih mereka untuk memberi yang terbaik. Puji Tuhan, di gereja ini tidak lagi memberi uang siling, dan kita akan terus latih anak-anak kita untuk memberi uang-uang yang bernilai besar. Bukan untuk mau supaya gereja ini lebih keuangan dia, tetapi kita punya motif untuk mendidik anak-anak ini supaya mereka memberi yang terbaik. Latih juga anak-anakmu, peringatkan mereka untuk memberi persepuluhan. Jangan biarkan mereka belajar sendiri di luar sana. Oh, dulu mama, bapak tidak ajar kami untuk memberi persepuluhan. Rupanya perlu memberi uang persepuluhan. Ketika saya belajar ataupun ketika saya berada di gereja ini, baru saya tahu sudah bertahun-tahun saya tidak memberi persepuluhan. Salah siapa? Anda tidak mengajar anak-anaknya untuk memberi persepuluhan. Latih anak-anak untuk memberi uang persepuluhan. Kadang-kadang ada orang yang mengajar begini, kalau kita setia untuk memberi uang persepuluhan, Tuhan juga setia untuk memberi berkat untuk kita. Sebenarnya saya tidak ke sana, tetapi karena kewajiban kita adalah memberi uang persepuluhan dan persembahan, maka mari kita lakukan turuti itu, karena itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi diberkati Tuhan, atau sebaliknya kalau itu berlaku, itu urusan Tuhan. Tetapi menurut saya, Tuhan itu senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Yang penting jangan kita bimbang, jangan kita takut. Nah, Lukas 16:10 ayat 11, Lukas 16 ayat 10 dan ayat 11. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia juga, dia akan dipercayakan juga dengan perkara-perkara besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini jelas Tuhan Yesus yang ajar supaya kita dapat dipercayakan pula dengan perkara-perkara besar apabila kita setia dalam perkara kecil. Setia memberi persepuluhan, setia memberi persembahan dengan keikhlasan, dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus, maka kita percaya apa yang dikatakan dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat 10 itu berlaku. Ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit buat kamu, sehingga aku mencurahkan berkat dan kamu akan menerimanya secara berlimpah. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi saudara, selama kita tidak bimbang, kita tidak ragu dan berserah kepada Tuhan, melatih diri kita untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kebaikan, sumber segala sesuatu juga akan senantiasa menyatakan rahasia kerajaan surga sehingga kita itu berlimpah-limpah adanya. Yang keempat, apa yang perlu kita latih dalam diri kita, dalam hidup kita? Yang tadi kita melatih diri kita supaya memberi yang terbaik. Yang keempat, kita latih tubuh kita agar tetap segar. Nah, latih tubuh kita agar tetap segar. Ini secara fisikal, secara badani, secara tubuh, secara bukan kedagingan, secara yang kelihatan. Tubuh kita ini perlu kita latih. Kita perlu persiapkan, kita perlu berikan perawatan yang terbaik. Kita perlu berikan dandanan yang terbaik ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mau berjumpa dengan sahabat-sahabat seiman kita di gereja. Kita perlu latih ataupun kita perlu persiapkan diri kita
Sama seperti kalau kita mau jumpa YB itu bukan alang-alang. Pakai pakaian yang mahal, perfume yang begitu baik untuk hanya mau bersalaman dengan YB. Tetapi jumpa Tuhan, kita hanya coba campur. Kita tidak boleh begitu. Kita perlu persiapkan seluruh hidup kita, diri kita, termasuk hati kita, perlu dipersiapkan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Dan juga jaga kesehatan, jaga badan kita agar tetap sehat, walau apapun size-nya badan kita. Sama ada yang 40, 60, dia punya pinggang, yang 27 pun tidak apa-apa. Yang penting tetap sehat. Yang penting dia tetap segar di hadapan Tuhan. Dia tetap segar dalam memuliakan nama Tuhan. Jaga hati kita agar tidak ada benda-benda yang memudaratkan kesehatan hati kita. Kita perlu jaga hati ini. Jaga hati kita supaya kita juga dapat menjaga hati orang lain. Jaga pikiran kita, jangan asik memikirkan hal-hal tentang kepuasan duniawi ini. Ya, jaga juga mata ini supaya jangan melihat benda-benda yang tidak baik. Karena dari mata turun ke hati, dari hati pergi di tangan, dari tangan timbullah dosa yang banyak. Nah, saudara dikasih Tuhan, jaga hati kita, jaga pikiran. Jangan asik memikirkan hal-hal tentang ini. Juga saya ingin sampaikan, banyak orang yang sekarang ini memikirkan hal-hal tentang kematian. Baru-baru ini saya terdengar oleh satu orang pemuda. Dia katakan, mati deh. Itu perkataan yang macam sakit telinga mendengar. Macam itu doa. Jadi jangan memikirkan hal-hal tentang itu. Hidupi saja hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Urusan kematian itu Tuhan punya urusan. Jangan biarkan kita ini dibayangi dengan ini kesusahan, kematian dan sebagainya. Jangan biarkan diri kita itu dibayangi dengan hal itu. Jadi kita mau berdoa ataupun kita mau latih diri kita, latih tubuh kita ini semampu-mampunya, semampu kita untuk menjaga diri kita, menjaga tubuh kita ini untuk kesehatan. Jadi jangan biarkan hal-hal yang juga benda-benda asing yang masuk dalam tubuh kita merusakkan paru-paru kita dan sebagainya. Jangan biarkan. Tapi kita mau supaya tubuh ini tetap sehat sampai Tuhan datang. Nah, saudara dikasih Tuhan, persoalan dalam hal ini, mengapa sampai pada hari ini masih lagi kita berada di tahap iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak berhasil. Ini persoalan dia. Dan coba kita selidiki diri kita sendiri. Mengapa saya masih berada di tahap iman yang seperti ini? Mengapa saya masih belum pandai berbicara? Mengapa saya masih belum pandai berdoa dalam doa-doa yang kompeten? Mengapa saya masih belum lagi mau terlibat dalam pelayanan? Mengapa saya masih lagi keras hati saya untuk mau terlibat dalam pelayanan? Mengapa itu berlaku? Sebab Anda tidak mau melatih diri Anda. Sebab kita tidak mau melatih 4 perkara ini dalam diri kita. Mengapa kita punya pikiran masih lagi tertumpu kepada hal-hal yang di bawah-bawah, tidak memikirkan perkara yang di atas, sedangkan firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara di atas. Tapi mengapa kita masih terikat? Secara umumnya, mengapa kita masih terikat dengan keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk bebas menyembah Tuhan, bebas berdoa, bebas untuk memberi yang terbaik? Mengapa? Sebab kita tidak melatih diri kita dari awal. Dan jangan heran,
Generasi kita juga ikut begitu, karena kita tidak melatih. Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu kata-kata yang juga baru saya dapat beberapa hari yang lalu. Dia katakan begini, semua orang tahu bahwa kita ini tidak lagi hidup di masa lalu. Dan semua orang yang ada di sini, saya percaya kita ini bukan lagi hidup di masa lalu. Tetapi banyak orang yang masa lalunya masih hidup segar dalam dirinya. Nah, jadi kenapa itu berlaku? Sebab dia tidak mau tinggalkan masa lalu dia. Kenapa itu berlaku? Sebab dia tidak mau lepaskan masa lalu dia. Dia masih tetap hidupkan masa lalunya di dalam hidupnya, walaupun sudah di tahun 2024. Nah, masa hidup kita ini terlalu singkat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan kesingkatan ataupun hidup kita yang terlalu singkat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita latih diri kita untuk memuji menyembah Tuhan, karena hidup kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi berkat kepada orang lain. Mari kita latih diri kita untuk dapat berdoa, dapat menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita latih diri kita untuk memberi yang terbaik, persepuluhan, persembahan, ucapan syukur dan sebagainya. Dan mari kita latih tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini ya Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan kami yang senantiasa ada pada kami dan melanjutkan apa yang kami perlukan dalam diri kami, dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Dan Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami supaya kami mampu melatih diri kami dengan 4 perkara, bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, sesuai dengan ajaran-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu ini ataupun apa yang kami dengar pada hari ini akan menjadi kembawa dalam kehidupan kami, sehingga itu senantiasa kami ingat, kami terapkan, kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.